Menabung hingga 100 juta di usia 22 tahun mungkin terdengar mustahil, tapi ini nyata. Tahukah kalian bahwa menabung adalah suatu hal yang gak semua orang bisa, apalagi sampai 100 juta seperti yang udah gua jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa tonton juga ya, gue ceritain dari awal gimana gue bisa capai tabungan 100 juta pertama gue di umur 22 tahun. Oke lanjut, kenapa bisa begitu? Gak semua orang bisa nabung. Jawabannya adalah karena banyak faktor. Bisa dari emang penghasilannya yang pas-pasan, ada yang gaya hidupnya tinggi, mentingin gengsi, atau tidak tahu caranya menabung. Bahkan karena emang gak mau aja gitu buat nabung. Padahal menabung itu adalah salah satu cara untuk kita mencapai kebebasan finansial. Ya, kebebasan finansial bukan hanya ditentukan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa hebat juga kita dalam menyimpan uang. Ada pepatah kayak gini, making money is an action, but keeping money is a behavior. Ada banyak orang yang jago menghasilkan uang, tapi pada akhirnya bangkrut karena mereka tidak punya habits menabung atau menyimpan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gue Don Carlo yang punya misi mencerdaskan pikiran kalian semua agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Di video kali ini gue bakal share 5 cara praktis untuk membentuk kebiasaan menabung dan mencapai kebebasan finansial. Dan cara inilah yang gue terapkan juga dalam proses gue mencapai tabungan 100 juta pertama gue di umur 22 tahun. Video ini cocok untuk pemula, generasi sandwich, atau siapapun yang ingin lebih bijak dalam mengatur keuangan. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel Finansial Cerdas. Nah, sekarang kita masuk ke 5 cara supaya bisa menabung ala finansial cerdas untuk pemula. Nomor 1, mulai dari perbaiki mindset dan pola pikir. Di luar sana mungkin banyak yang ngasih tips ataupun cara menabung langsung ke teknisnya. Namun gua berbeda ya. Bagi gua mindset ini penting sekali kalian ubah. Apalagi kalau kalian yang dulunya benar-benar gak ada kebiasaan ataupun habits menabung. Atau gak ada keinginan buat nabung. Gak diajarin nabung atau bahkan hidup boros yang berlebihan. Nah, kalau mindset ataupun cara berpikir kalian udah bener bisa melek finansial, nanti untuk masuk ke teknis nabungnya juga menurut gua jadi lebih mudah ya. Contoh aja yang gua lakukan ketika gua punya plan ataupun target untuk mencapai 100 juta pertama gua, itu gua tulis dan gua tanamkan di diri gua ya, bahwa gua bisa buat capai target itu. Nah, cara berpikir seperti itulah yang harus kalian punya. Menurut riset, 80% keberhasilan keuangan ditentukan oleh pola pikir, bukan dari gaji yang besar. Gak apa-apa, mulai dulu aja dari pikiran kalian, yang mana bukan gak mungkin bahwa itu bakal jadi kenyataan. Karena seperti yang udah dijelasin Bang Marcel, pesulap merah, yaitu belief system manusia ada 5. Dari cara berpikir bisa merubah tindakan, tindakan bisa merubah kebiasaan, kebiasaan bisa merubah karakter, dan karakter bisa merubah kenyataan. Iya, jadi dari yang tadinya cuma ada di pikiran kalian bisa jadi kenyataan juga, tergantung usaha apa yang kalian lakukan. Nomor 2, siapkan dana darurat dulu. Nah, di nomor 2 ini sebelum kalian mulai menabung, kalian harus punya dana darurat dulu ya. Fungsinya buat apa sih? Ya amit-amit di kemudian hari misalnya kena musibah atau ada sesuatu yang urgent, kalian bisa gunakan dana darurat ini. Jadi nggak usah tuh merogoh kocek tabungan kalian ke depannya. Idealnya berapa? Biasanya gue pakai rules 6 kali pengeluaran bulanan kalau single, atau 12 kali pengeluaran bulanan kalau kalian udah berkeluarga atau beristri. Contoh, misalnya pengeluaran gue sebulan 2 juta. Tinggal dikalikan aja ya, 2 juta dikali 6. Hasilnya adalah 12 juta. Jadi dana darurat yang harus gue siapin kurang lebih 12 jutaan. Atau misal udah beristri dan berkeluarga, tinggal dikali aja ya, 2 juta kali 12 juta hasilnya adalah 24 juta. Sebenarnya nggak ada angka ideal pasti ya, sesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Kalau untuk taruhnya di mana? Bebas aja. Kalian bisa taruh di rekening terpisah dari rekening gaji, atau bisa coba taruh di bank digital semacam Bank Jago yang ada bunganya. Ya lumayan kan, bisa bertambah walaupun dikit daripada nggak sama sekali. Yang penting untuk dana darurat taruhnya di tempat yang bisa kalian ambil kapan aja ya. Jadi gak memerlukan waktu lama untuk pencairannya kayak di deposito yang berjangka waktu. Kalau mau di reksadana pasar uang juga boleh ya. Sekarang kan udah ada tuh RDPU yang bisa pencairan instan di Bibit. Ya kalian bisa taruh di situ. Jadi ketika ada keadaan urgent atau darurat, kalian bisa cairin instan. Nomor 3, kurangi gengsi atau gaya hidup yang tinggi dan prioritaskan kebutuhan atau biaya hidup.
Daripada beli kopi 30.000, coba buat sendiri dan tabung selisihnya. Ya, zaman sekarang banyaklah orang-orang yang gaya hidupnya lebih tinggi dibanding biaya hidupnya, yang malah bikin sengsara juga hidup mereka dengan punya utang di mana-mana, keuangannya yang gak sehat, dan tentunya bikin hidup gak tenang. Nah, di sini juga termasuk ya, kalian kalau bisa harus udah bisa kurang-kurang itu utang-utang yang konsumtif, yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Apalagi yang hobi-hobi pay letter, pinjol, dan lain-lain. Ya, gua sih nggak ngelarang ya, itu terserah kalian. Tapi kalau mau keuangan kalian sehat dan bisa menabung, yuk coba mulai diubah kebiasaan-kebiasaan tersebut yang tanda kutip negatif untuk kehidupan kalian ke depannya. Fokus aja sama prioritas dan biaya hidup. Jangan terlalu mengedepankan gengsi atau gaya hidup yang tinggi. Misal FOMO, beli barang-barang branded, terus belinya juga pakai pay letter pula. Aduh, itu double kill sih. Nomor 4, mulai catat pengeluaran-pengeluaran. Ya, kalian harus coba catat pengeluaran kalian supaya bisa kelihatan mana yang prioritas dan mana yang cuman sekedar keinginan belaka saja. Nah, nanti di situ biasanya bakal kelihatan detail tuh apa aja yang menjadi pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu dan bisa kalian cut untuk selanjutnya. Caranya udah banyak kok aplikasi-aplikasi online juga untuk catat pengeluaran, atau misalkan kalian pengen manual juga bisa tulis atau pakai Excel dan spreadsheet. Karena ini penting banget ya untuk selanjutnya menentukan budget yang bisa ditabung berapa, pengeluaran berapa aja dengan pemasukan sekian. Jadi kalian bisa lebih fokus dan detail untuk nanti menabung ke depannya. Nomor 5, sisihkan di depan bukan sisakan. Baru di nomor 5 kalian mulailah menabung, tapi usahakan sisihkan di depan ya, jangan nunggu sisanya. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya gue gajian 5 juta. Nah, 30% atau 40% dari gaji gua itu langsung gua masukin tabungan. Untuk budgetnya sesuaikan aja sama kondisi kalian ya. Makanya itulah pentingnya nomor 4 tadi ya. Catat pengeluaran-pengeluaran dan juga pemasukan. Supaya kalian bisa menentukan pembagian yang tepat untuk keuangan kalian. Saran gua untuk tabungannya kalau bisa pindahkan beda rekening ya. Atau kalian bisa tabung di instrumen investasi yang low risk. Kayak reksadana pasar uang yang returnnya sekitar 4-6% per tahun. Daripada kalian tabung di rekening biasa malah ngurangin kepotong admin bulanan, atau kalian taruh cash di bawah bantal malah gak nambahin, yang ada kegerus inflasi. Jadi saran gue coba taruh di reksadana pasar uang aja. Kalian bisa pakai aplikasi di Bibit yang mudah digunakan, cocok untuk pemula ya. Oke, setelah 5 cara ini kalian terapkan, ya udah tinggal konsisten aja ya. Insya Allah pelan-pelan habits menabung bisa kebentuk dan kalian bisa lebih melek finansial untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Amin, bisa bermanfaat. Oh iya, tips tambahan dari gua, coba mulai sisihkan juga rutin untuk sedekah atau berbagi ke sesama ya. Gak usah yang besar juga gak apa-apa, kecil aja yang penting ikhlas. Insya Allah itu pun bisa mempermudah hidup kalian, terutama dalam perduitan duniawi. Karena gue pun udah merasakan sendiri ya, selain dari 5 cara di atas, tips terakhir ini gue lakukan juga. Jadi kalian pun harus cobain dan rasakan manfaatnya. Jangan nunggu kaya untuk berbagi, tapi mulailah dari sekarang. Sama halnya dengan menabung, jangan nunggu kaya ataupun kita bisa hasilkan banyak uang baru menabung. Tapi nabunglah dari sekarang, berapapun, mulai dari yang kecil-kecil dulu, gak apa-apa, agar kebentuk dulu habits menabungnya. Nah, apa sih hambatan terbesar kalian dalam menabung? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa gua bahas di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan tips keuangan terbaru dari Finansial Cerdas. Oke, itulah 5+1 cara supaya bisa menabung ala Finansial Cerdas yang udah pernah gua terapkan sendiri dan berhasil. Disclaimer ya, mungkin hasilnya bisa berbeda-beda di tiap orang, tergantung dari niat dan usaha yang dilakukan serta doa jalur langit juga. Namun setidaknya nggak ada salahnya kalian mencoba. Karena ada pepatah kuno bilang lebih baik mencoba dan gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Gua Don Carlo pamit undur diri. See you the next video. Semoga kalian semua bisa sukses dan bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.